Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia saat hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembayangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembayangnya." Dari ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidak sulit. Akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang justru malah berbuat ini menjadi semakin sulit. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bahagia dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 poin penting yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Ketika berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan-bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surat Al-Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya." Begitu juga dalam Quran surat An-Nur ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan bertobatlah kamu kepada Allah dan orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." Dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seseorang beriman berbuat dosa, maka ia menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, imannya akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun, apabila kita mau benar-benar bertobat kepada Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari ayat tersebut seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah dikumpulkan. Karena kita semua tahu Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima Taubat. Kemudian yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Kalau kita menyadari anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tidak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat dalam badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tidak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia tidak bersyukur, diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tidak akan mampu menggantinya.
Namun Allah dengan maha belas kasih-Nya tidak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya, karena sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Jika kita mau menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendolimi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, syukurlah saudaraku semuanya apa yang saudara dapatkan sekarang. Ini karena dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan nambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dalam ayat tersebut, Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab bertambahnya nikmat, oleh karenanya bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangat pedih. Kemudian yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya petunjuk dan kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat itu menjelaskan bahwa seseorang mukmin yang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah. Kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut, dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila kita mendapatkan kebahagiaan, ia pasti bersyukur, dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh sebab itu apabila tidak tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak putus melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.